Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hidup di dunia, ketika ditanya apa kehendakmu, keinginanmu ketika kau hidup di dunia, maka setiap manusia pasti akan menjawab, hidup di dunianya ingin bahagia, hidup di dunianya ingin kaya raya, hidup di dunianya ingin selalu sehat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, akur dengan semuanya. Itu harapan setiap orang, dan pasti itu tidak ada yang tidak berkeinginan seperti itu. Namun kenapa pada faktanya impian tak sesuai harapan, dan harapan jauh dari kenyataan? Ini adalah bukti bahwa sesungguhnya manusia hidup di dunia hanya tugasnya berusaha, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang diharapkan oleh manusia yang menurut manusia itu adalah sesuatu yang baik, belum tentu juga menurut Allah baik. Ada sesuatu itu yang menurut Allah justru ketika diberikan kepada seseorang sesungguhnya itu tidak baik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala enggan dan tidak memberikan kepada orang tersebut. Justru sesuatu yang diberikan Allah yang kadang manusia tidak senang untuk menerimanya, padahal itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat di dunia sampai di akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara kesenangan itu urusan dunia, tapi ketika kita berbicara tentang ketenangan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi perumpamaan kepada manusia itu tentang kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kasyajaratin thayyibatin, sebagaimana pohon-pohon yang subur, pohon-pohon yang baik. Kenapa Allah merumpamakan kalimat baik itu sebagaimana pohon? Pohon itu asluha sabit, kata Allah. Pohon yang baik itu adalah pasti akarnya menancap ke bumi, wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya dia akan menjulang ke langit. Dia ditiup angin kanan, angin kiri, dari depan, dari belakang, dia tidak akan pernah roboh, tapi paling tidak dia hanya bergoyang saja. Setelah tidak ada angin, dia kembali tegak sebagaimana biasanya. Itulah perumpamaan kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah yang dimaksud oleh ayat ini? Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita melazimkan lafaz ini, kalimat ini, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita hidup, dengan la ilaha illallah juga kita mati, dan dengan la ilaha illallah kita mengharapkan ridha Allah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, kemudian ditafsirkan oleh para ulama, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hurufnya ada 24. Apa maksudnya? Itu kata Allah dijelaskan di dalam tafsir, kalau orang mengucapkan lafaz itu satu hari satu kali saja, maka dosa-dosa kecilnya dalam 24 jam akan diampuni oleh Allah. Kau nak baca jaga dalil dan sadur membaca je sekalian, kan tulisan sehari semalam hilang, udah baca juga sekalian jak baca. Maksudnya kewajiban anda jalankan, solatnya jalankan. Kalau ada kewajiban puasa, puasanya jalankan, maka dosa kecil anda satu kali membaca itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu kali, kalau 24 kali dibaca minimal dalam sehari semalam, maka kata Allah di dalam Al-Quran, tu'ti ukulaha kullahin, Allah akan memberkahkan hidupnya. Meskipun kau orang miskin, tapi kau akan tenang hidupnya, rezekinya akan selalu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari balak, dijauhkan dari penyakit. Orang yang biasa mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah paling tidak 24 kali dalam sehari semalam, dan ketika pun ia akan mati, maka insya Allah matinya husnul khatimah,
Amin ya rabbal alamin. Kenapa la ilaha illallah? Kenapa bukan yang lain? Bukankah kalimat thayyibah itu banyak? La ilaha illallah miftahul jannah. Lafaz la ilaha illallah itu kunci surga. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apa kalian tak tahu? Ketahuilah oleh kalian, hanya dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati kalian akan tenang. Asli kalimatnya begini itu. Ala tatmainnul qulubi bidzikrillah. Di dalam ilmu ma'ani itu disebutkan, dijelaskan, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Dalam istilah orang ngaji itu disebut adat hasr. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, meskipun aslinya yang benar secara kalimat adalah ala tatmainnul qulubi bidzikrillah. Kenapa Allah membalik dzikrillah didahulukan? Ini menjadi sinyal bagi kita umat manusia. Manusia, ketika engkau punya masalah, ada persoalan dalam rumah tangga, jangan kau ke diskotik, jangan kau tempat maksiat, karena bukan solusi. Kemaksiat itu bukan semakin menjadikan kalian akan tenang, tapi ketenangan itu akan Anda dapatkan ketika engkau bidzikrillah, berzikir kepada Allah. Itu saja satu-satunya. Banyak kelewatan dalam hidup, banyak zikir kepada Allah, munajat, nangis kepada Allah. Insya Allah itu solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua ini. Maka jangan pernah kita hidup itu terpisah dari dua kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dua kalimat ini tidak hanya di dunia, sampai nanti di surga pun dua kalimat ini takkan bisa terpisahkan. Ada satu riwayat diceritakan ketika Rasulullah punya batu, punya cincin sejenis besi, dia memerintahkan kepada Sayyidina Umar, Umar, kamu bawa cincinku ini, kamu bawa ke tukang cincin, disuruh tulis la ilaha illallah, tidak ada Muhammad Rasulullahnya. Tapi ketika telah diambil oleh Rasulullah, ketika dilihat lafaz la ilaha illallahnya bertambah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena kalimat dua ini tidak bisa dipisahkan sampai nanti juga di akhirat. Maka sampean kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jangan lupa. Kalau hanya la ilaha illallahnya saja boleh, kalau itu memang dalam zikir yang biasa kayak kita tahlilan itu. Tapi setelahnya sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Lafaz la ilaha illallah itu kalau di dalam istilah usul fiqh disebut dengan kalam nafi isbat. Apa nafi? Nafi itu artinya tidak ada, isbat itu artinya ketetapan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan itu tak ada memang. Kalam nafyun namanya. Baru ditetapkan illallah, kecuali Allah. Disebutlah kalam nafi isbat. Maka ketika Anda mengucapkan di dalam tahlilan misalnya la ilaha illallah, dan setongi goreng la ilaha untemur illallah, apa salah? Tidak. Karena saya berang mengucap la ilaha tak ada Tuhan, jelas kalau tak ada Tuhan itu memang tidak ada. Yang ada itu Allah. Yang sempurna kalau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, setelah zikir itu baru sambung Muhammadur Rasulullah, itu yang benar.